Puji Tuhan, pemuda-pemudi remaja, saya ucapkan selamat sore, selamat kembali kita bersama-sama datang beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah petang hari ini. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita bersama-sama, mari bangkit berdiri, sebab Dia yang layak terima pujian, haleluya. Baik di dalam
Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima inilah pujian kami ya Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami generasi Tuhan beroleh waktu dan kesempatan untuk kembali kami datang beribadah kehadirat Engkau. Tuhan, mari berkati kami, setiap generasimu yang ada hadir beribadah kepadamu. Berikan kepada kami sukacita dalam kami memuji nama Tuhan. Berikan kami juga pengharapan atas kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan kami dengar dan kami terima bersama. Biarlah segala apapun yang kami kerjakan pada petang hari ini memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Kami mulaikan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Hidup kita adalah mujizat. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Nyatakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Ya Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Mari nyanyikan Tuhan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari kembali berdiri bersama-sama. Haleluya. Nyatakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Oh Tuhanku luar biasa,
perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selalu. Sekali lagi ya, Kau Alfa Omega, oh Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Tetap tinggal berdiri. Dialah Yesus sumber kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Aku sorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku, ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Yang ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari serukan. Yesus Kau kekuatan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Haleluya. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, ada Yesus beserta, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari serukan bersama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Oh Allah yang perkasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Yesus Kau kekuatan hidupku.
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganmu di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Aku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin, haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan. Mari nyatakan bersama, oleh kuasa Yesusku, haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Sekali lagi, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Sekali lagi, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan pujian dari pemudinya untuk menyanyi bagi Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita mau tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita terus berbuah-buah juga untuk hormat kemuliaan namanya. Puji Tuhan, mari teman-teman kembali berdiri bersama-sama, kita mau siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Tak berubah kasih Tuhan, tak berubah kuasa Tuhan. Haleluya. Saat gelap di hidupku, ingat Yesus, Dia menjagaku. Ku serahkan kekhawatiranku pada Yesus, Dia peliharaku. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kuasa-Mu, kekuatan-Mu Tuhan menopang hidupku. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah cinta-Mu, kehadiran-Mu Tuhan mengubah hidupku. Saat gelap di hidupku, ingat Yesus, Dia menjagaku. Ku serahkan kekhawatiranku pada Yesus, yang melihara, Dia peliharaku. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kuasa-Mu, kekuatan-Mu Tuhan menopang hidupku. Tak berubah kasih-Mu, haleluya. Tak berubah cinta-Mu, kehadiran-Mu Tuhan mengubah hidupku. Pujikan sekali lagi. Saat gelap di hidupku, ada Yesus, ingat Yesus, Dia menjagaku. Ku serahkan kekhawatiranku pada Yesus, Dia peliharaku.
sampai selamanya, tak berubah kuasanya. Haleluya, haleluya. Kekuatanmu Tuhan menopang hidupku, tak berubah kasih-Mu, tak berubah cinta-Mu, kehadiran-Mu Tuhan mengubah hidupku, kehadiran-Mu Tuhan mengubah hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus berbicara melalui firman-Mu, firman yang mengubahkan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dengan kasih Kristus, Saudari Isma berdoa dan kami serahkan pada hamba yang melayani. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat sore bagi kita semua. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan petang hari ini. Mari kita belajar akan hal ini. God is not mocked. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Saya tak ngerepek sih di HP. Allah tidak mau dipermainkan, ya, atau dinista atau diolok-olok. Mari kita buka Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Mungkin Mas Rangga bisa tampilkan yang bahasa Inggrisnya ya. Ada? Yang itu kan ada pilihannya TB, NIV atau KJV di scripture-nya. Nah, kita baca bahasa Indonesianya dulu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, dalam bahasa Inggrisnya ini, be not deceived, God is not mocked. Ya, Allah tidak ingin dirinya atau tidak membiarkan dirinya dipermainkan, diolok-olokkan atau dinistakan.
Paulus memberi penjelasan kepada jemaat Galatia sebab kehidupan ini digambarkan bagaikan orang yang menabur. Ya. Kenapa Tuhan berbicara keras kepada jemaat Galatia? Karena jemaat Galatia awal-awal ketika mereka menerima pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, mereka sangat membangun imannya di dalam Yesus Kristus. Namun jemaat Galatia ini adalah jemaat yang gampang sekali tergeser ketika mendapatkan pengajaran yang baru. Akhirnya Paulus mengatakan, kamu memulainya dengan roh, akankah engkau mengakhirinya dengan daging? Artinya memulai dengan roh, persekutuan, keindahan dengan Yesus, mereka bergeser dan melakukan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa, yang justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Maka dari itu Allah peringatkan melalui Paulus, jangan sesat, jangan mau disesatkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau saya dan saudara sebagai pemuda remaja di tempat ini, kita mau belajar untuk menabur di dalam roh, maka akan ada janji hidup kekal. Tetapi kalau kita menabur dalam daging, hal-hal yang mendatangkan dosa di hadapan Tuhan, kita akan menuai kebinasaan. Seringkali saya dan saudara mempermainkan Tuhan dalam hal ini. Enggak popo. Nyatanya mana sih efeknya? Nyatanya mana sih Tuhan juga enggak memberikan hukuman kok? Nyatanya mana sih Tuhan enggak menunjukkan murkanya kok? Aku terus berbuat dosa ya aman-aman saja, tenang-tenang saja, damai-damai saja. Nah, dari sini pun kita sudah mempermainkan Tuhan. Ingat, ketika kita menabur sesuatu, itu enggak bisa langsung kita panen. Ada prosesnya, ada tahapannya. Kalau saudara dan saya terus berbuat dosa, berbuat hal yang tidak berkenan dan tidak menyenangkan di hati Tuhan, itulah tanaman yang kita tanam, itulah yang kita pupuk. Selama proses itu nanti akan tiba waktunya, kita akan memanennya. Sudahlah, saudara mau contoh tanam apapun, nggak bisa saudara langsung menikmati hasilnya. Saudara tanam padi, hari ini besok dipanen, apa sih dipanen? Ya mek godhong itu. Kita harus nunggu 3-4 bulan baru mendapatkan panen. Itu di luar dimakan tikus, dimakan wereng, dimakan belalang. Atau kena banjir, hujan lebat, angin topan. Di luar itu. Jadi begitulah. Saya dan saudara seringkali mempermainkan Tuhan, mengolok-olok Tuhan, meremehkan Tuhan. Ya. Mumpung aku jek enom kok. Mumpung aku masih muda kok, masih panjang perjalanan hidupku. Sekarang senang-senang dulu, foya-foya dulu, nanti mati masuk surga. Ya kalau hidup saya dan saudara panjang, lalek pendek ya opo. Ya. Seringkali nalar kita, logika kita nggak sampai ke situ. Perkiraan kita nggak sampai ke situ. Masih panjang kok, biar aku menikmati masa kepemudaanku. Pengkhotbah katakan, biar aku menikmati masa-masa kesenanganku, keinginan hatiku, keinginan mataku, biar aku menikmati. Tapi pengkhotbah ingatkan, ingatlah satu hal, satu kali kelak
engkau akan menghadap tahta pengadilan Allah. Dan engkau harus mempertanggungjawabkan semuanya. Tetapi kalau sejak muda saya dan saudara terus belajar, terus menabur, dan terus melatih diri kita untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Allah, hidup dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, maka kita nanti akan menuai hidup kekal. Allah nggak akan pernah mempermainkan dirinya. Kalau anak-anaknya dipermainkan, kalau anak-anaknya hidup dalam roh sejak muda, sampai seberapa lama Tuhan percayakan hidup kita di muka bumi ini, Tuhan berikan itu janji hidup kekal. Nah, pilihan dan taburan ada di tangan kita masing-masing. Silakan. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang sering kita bahas, mereka sejak muda benar-benar membangun dirinya bersama dengan Allah. Apakah mereka enggak mengerjakan urusan-urusan duniawi? Apakah mereka enggak mengerjakan perkara-perkara untuk kebutuhan hidup di duniawi? Mengerjakan. Tapi itu semua tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk membangun kehidupan yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari itu ketika kita sudah menabur dalam roh, hidup dalam tuntunan kebenaran firman Allah, tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, maka kita akan melakukan perkara-perkara duniawi juga. Tidak jemu-jemu berbuat baik, menolong orang yang membutuhkan. Masih ada kesempatan berbagi berkat, berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Satu kali kelak kita akan menuai. Satu kali kelak kita akan mendapatkan apa yang kita tabur, yaitu sebagai pendahuluan. Pendahuluannya segini panjang. Mari kita lihat contoh-contoh orang yang mempermainkan Tuhan. Ya, kita lihat Bilangan 11. Bilangan pira tadi? Kacamata saya ketinggalan. Bilangan 14, ya, Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ya. Mari kita baca ayat yang ke-22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku, menista aku, mempermainkan aku, dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ya, ini tentang bagaimana Tuhan memerintahkan umat Israel untuk menyerang musuh atau orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan yang satu kali kelak tanah itu akan menjadi milik pusaka mereka. Ketika mereka mendengar laporan dari 10 pengintai dengan berita yang negatif, maka marahlah seluruh orang Israel yang lain di luar Kaleb dan Yosua. Mereka memberontak kepada Musa, mau membunuh Musa dengan cara melempari batu. Tuhan menunjukkan murkanya, namun Musa berdoa, memohonkan ampun bagi bangsa itu, supaya Tuhan gak membinasakan mereka sepenuhnya atau semuanya. Dan Tuhan berfirman, mau sampai berapa lama lagi
bangsa ini menista aku. Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Banyak kali mereka mendengar, bahkan melihat, merasakan sendiri banyaknya pertolongan dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup bangsa Israel. Maka dari itu Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 mengatakan semuanya ini dituliskan kepadamu supaya menjadi peringatan akan saya dan saudara, orang-orang yang percaya pada Yesus. Semua yang dituliskan tentang apa? Tentang kehidupan bangsa Israel. Menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Coba kita sejajarkan hidup saya dan saudara dengan bangsa Israel. Kita menyembah Tuhan yang sama. Kalau bangsa Israel menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh, Yehova, Adonai, Elohim itu yang menyatakan diri dalam rupa manusia dalam wujud Yesus Kristus. Yesua HaMasiah itu Allah yang sama yang mereka sembah, Allah yang sama juga yang kita sembah. Jadi sebenarnya kehidupan saya dan saudara, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya, keagungannya, kedahsyatannya, kebesarannya, tanda-tanda mujizat yang hebat itu dikerjakan bagi saya dan saudara. Seperti pujian tadi, hidupku ini penuh dengan mujizat. Berapa banyak kali saya dan saudara pemuda remaja alami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tapi saya dan saudara tidak jauh berbeda dengan sifat dan karakter bangsa Israel. Ketika menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, permasalahan, segera kita bergeser seperti jemaat Galatia. Gak percaya lagi sama Tuhan. Bertanya lagi mana mujizatnya, mana keajaibanmu, mana kedahsyatanmu ya Tuhan. Padahal sebelumnya dalam waktu yang singkat kita mengalami mujizat itu. Kita mengalami pertolongan itu, kita mengalami kedahsyatan, keagungan, dan keajaiban Tuhan. Tetapi dalam sekejap pula kita segera tidak percaya. Makanya Tuhan berkata, mau berapa lama lagi sih kalian ini enggak mau percaya kepadaku? Musa terus bernego dengan Allah dalam doa. Akhirnya Tuhan memberi keputusan ayat 22 tadi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi dari sini kita mengerti saudara, bahwa Tuhan itu menghitung. Berapa banyak saya dan saudara menista Tuhan. Sama toh seperti Galatia tadi, kita menabur. Mereka enggak sadar. Bangsa Israel enggak sadar. Sudah berapa kali mereka menista Tuhan. Sudah berapa kali mereka mempermainkan Tuhan. Sudah berapa kali mereka memberontak kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Mereka enggak sadar berapa jumlahnya. Tetapi Tuhan menyaksikan. Tetapi Tuhan menghitungnya. Sebenarnya dari tenggang ini saudara ya. Dari mereka untuk pertama kali enggak percaya. Sampai ketetapan Tuhan dengan poin 10, skor 10. Mungkin peraturan Tuhan ini yang dipakai peraturan di sekolah ya. Kalau poinmu 10 metuo, ya gitu ya. Di sekolah Alkitab juga sama. Kalau poinnya sudah 10 keluar loh. Memberontak kepada guru, protes kepada guru nggak dapat poin, pacaran langsung poin 9. Luwih dahsyat sekali. Masa tenggang ini sebenarnya kesempatan, anugerah yang diberikan Tuhan bagi bangsa Israel.
Mereka sudah pertama kali memberontak, nggak percaya. Sejak pertama kali keluar dari tanah Mesir, mereka sudah nggak percaya, mereka sudah bersungut-sungut, mereka sudah berprotes kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih sayangnya, kemurahannya, kebesarannya, pertolongan, tanda-tanda mujizatnya. Akhirnya Tuhan menetapkan kalau sudah 10 kali, ya, jangan harap mereka masuk ke tanah perjanjian. Penistaan mereka, permainan mereka terhadap Tuhan, Tuhan memperhatikan. Sampai akhirnya mereka harus menuai apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ya, kebinasaan. Enggak masuk ke tanah perjanjian. Berapa juta orang? Generasi pertama mati semua, saudara. Bapak ibunya mati semua. Kalau bapak ibu itu punya anak, baru anaknya lah yang masuk ke tanah perjanjian. Berapa juta? Kalau dalam kitab Keluaran cuma dicatat laki-laki saja, keluar 600.000 orang. Asumsikan saja 2 juta. Generasi pertama mati semua. Yang 10 kali sudah mempermain-mainkan Tuhan. Ya. Maka dari itu, saya dan saudara melalui firman Tuhan di tempat ini, kalau kita sadar, oh selama ini aku sudah meremehkan Tuhan. Selama ini aku bermain-main dengan Tuhan. Ayo kita belajar untuk stop. Sebelum Tuhan menetapkan batas akhir bagi kita. Maaf saya enggak menakut-nakuti. Tapi memang inilah keadaannya. Ya. Kita hidup di zaman anugerah, kasih karunia. Hukuman bagi mereka yang meremehkan kasih karunia Allah itu jauh lebih dahsyat daripada sebelum ada kasih karunia Allah. Kan ada zaman hati nurani, hukum Taurat dan kasih karunia. Yang tinggal dalam kasih karunia ini, kalau terus meremehkan, Ibrani katakan yang menghinakan roh kasih karunia, dia akan mendapatkan api yang menghanguskan. Lihat betapa mengerikannya. Sehingga banyak orang Kristen yang menganggap kasih karunia berlaku. Sehingga seperti orang Roma katakan, oh kalau banyak dosa yang kuperbuat ternyata kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah kok. Paulus katakan tidaklah demikian. Karena anggapan orang kan seperti itu. Semakin aku banyak berbuat dosa di zaman kasih karunia ini, maka kasih karunia itu semakin melimpah dalam hidupnya. Sehingga kita berkata enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bahkan khotbah-khotbah pendeta pun banyak disalahartikan, enggak apa-apa Tuhan ampuni kok. Itu pendeta-pendeta sering banyak yang berkata seperti itu. Tuhan ampuni kok, enggak apa-apa. Padahal dalam pengampunan itu selalu ada alur berikutnya, yaitu pertobatan. Bertobat, diampuni ya bertobat. Enggak diampuni berhenti dari situ, bikin lagi, diampuni bikin lagi. Selama alur berikutnya enggak dilakukan ya sudah. Ini kebenaran firman Allah. Mari kita lihat contoh berikutnya. 2 Samuel 2, 2 Samuel berapa itu? 2 ayat 14. 2 Samuel pasal 12 mungkin. Ya, 2 Samuel 12. Maaf, 2 Samuel 12 ayat 14. 2 Samuel 12 ayat 14.
2 Samuel 12 ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Sebelum pasal 12, saudara bisa mundur ke kitab 1 Samuel ketika Daud pertama kali muncul dalam sebuah kisah. Bagaimana keadaannya, bagaimana perjalanan hidupnya, sampai ia dilantik menjadi seorang raja, tetapi masih tunduk sebagai pengerjanya Saul, sampai dia benar-benar murni menjadi seorang raja. Saudara baca Alkitab, makanya dibaca Alkitabnya. Saudara tidak akan pernah menemukan satu catatan cela dan dosa kepada Daud. Tidak pernah ada sedikit pun catatan Daud berbuat dosa. Daud melakukan pelanggaran di hadapan Allah. Bahkan ketika dia punya kesempatan untuk berbuat dosa dengan membunuh Saul, dia pilih untuk mengampuni dan menghindar. Enggak ada sedikit pun catatan tentang dosa, tentang cacat cela yang dibuat Daud. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan ketenaran, kekayaan, keberhasilan, kemenangan demi kemenangan, bagaimana Tuhan mengangkat dia dari penggembala kambing domba menjadi seorang raja yang berhasil menyatukan Yehuda dan Israel. Waktu itu terpecah menjadi dua. Bagaimana peribadatannya kepada Tuhan sangat luar biasa. Ketika kekayaannya sudah melimpah, keamanan, kenyamanan yang dijanjikan Tuhan sudah dia nikmati. Disitulah muncul titik lemah, weak point Daud. Sekarang saya mau tanya, yang salah membangunkan kamar Daud itu arsiteknya atau Daud? Kok iso bangun kamar tidur di atas kali? Waktu itu sama Batseba mandi. Sore hari, pergantian tahun raja-raja harus berperang. Raja-raja harus berperang ini bukan peraturan perundang-undangan. Tetapi itu perintah Tuhan sejak zaman bangsa Israel sebelum ada raja memerintah. Raja-raja harus berperang. Pada waktu itu Daud enggak melok berperang. Dia delegasikan semuanya. Kalian saja yang maju. Ngantuk, sore hari bangun, nyawa belum ngumpul ya istilahnya. Kamarnya di atas sotoh ya, di lantai atas, kok menghadap ke kali. Pas dia masih kriyip-kriyip, kan dicatat dia waktu bangun tidur. Dari peristirahatannya. Melihat Batseba mandi. Wow, ya sudah, kinclong. Ambil dia. Barulah dicatat dosa Daud. Persinahan. Makanya Nathan datang menegur. Menyampaikan firman Tuhan. Tuhan katakan melalui Nathan, apakah masih ada yang kurang Daud? Kalau ada yang kurang yang kuberikan kepadamu, ngomong.
ngomong. Kurang istri nggak apa-apa ngomong. Tetapi jangan melakukan dosa ini. Apakah Daud tidak pernah mendengar kisah Yusuf? Pasti mendengar. Sebab Yusuf nenek moyangnya. Ada sebuah perjanjian yang Tuhan buat kepada bangsa Israel. Ceritakanlah itu semua turun-temurun. Yusuf tahu, Daud tahu tentunya kisah Yusuf. Pasti. Ketika Yusuf mau bersinah dengan tante Pot, ada kesempatan bersinah dengan tante Potifar. Dia pilih untuk lari dan dia katakan, ini dosa yang besar. Bagaimana mungkin aku mau melakukan? Makanya dosa perzinahan itu sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Maaf, saya memang harus sebut. Pemimpin-pemimpin gereja banyak yang jatuh karena perzinahan. Saya ngomong gini bukan menjelekkan, bukan, tapi ini fakta. Pemuka-pemuka agama Kristen banyak yang jatuh karena perzinahan. Dan demikian pula banyak juga orang-orang Kristen yang seperti itu. Makanya Tuhan katakan ayat yang ke-14. Walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ada konsekuensinya. Daud minta ampun, aku berdosa pada Tuhan, Tuhan mengampuni. Tapi ada konsekuensinya karena perbuatan perzinahanmu ini sangat mempermain-mainkan Tuhan. Maka anak yang dilahirkan dari hubungan perzinahanmu ini akan mati. Dan memang demikian adanya. Ketika Batseba mengandung melahirkan, anak itu jatuh sakit. Selama seminggu penuh Daud berpuasa dan berdoa supaya anaknya ini sembuh dan tidak mengalami kematian. Namun firman Tuhan datang kepada Nathan dan tergenapi. Anak itu mati. Menista Tuhan. Mempermain-mainkan Tuhan. Maka jaga diri baik-baik. Kalau saya ngomong kepada istri saya, kamu itu harus ikut kemanapun aku pergi. Kalau pertemuan-pertemuan wilayah sama hamba-hamba Tuhan, ada acara apapun, ikut toh. Sebab apa? Untuk menjaga diri. Itu memang salah satu menjaga diri. Jadi nanti kalau pemuda remaja sudah berkeluarga, ada suami, ada istri. Mungkin kalau bekerja sendirian enggak apa-apa, ya pokoknya tetap jaga diri. Ada kegiatan-kegiatan apapun, kalau memungkinkan istri atau suami diajak-ajak. Karena perselingkuhan bisa terjadi saat ada reuni. Marak hari-hari ini, saudara. Ya, waktu saya PKG ada seorang pendeta sekaligus konselor pernikahan di Bandung. Yang datang kepada dia waktu itu bulan November. Selama bulan Oktober ini, saudara, yang datang kepada saya itu adalah gembala-gembala, pendeta-pendeta. Mereka menceritakan karena terjadi reuni angkatan sekian. Yang dibahas, oh puji Tuhan, pelayanannya bagaimana? Aku dulu cinta lu sama kamu. Oh iya tak, mosok sih? Kita lanjutkan lewat WA dan seterusnya. Ya, hati-hati. CLBK, cucian lama belum kering, terjadi saat reuni terjadi. Ya kita lihat. Maka sejak saat itu
ketika Daud berjatuh dalam dosa, kualitas hidupnya semakin menurun. Persoalan demi persoalan terjadi, khususnya di dalam rumah tangganya beserta generasi-generasinya. Sebelum dia punya ketenaran jabatan tinggi, keberhasilan, kemenangan, kurvanya selalu naik, kurva hidupnya. Mari kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini sudah sangat jelas ya, Ananias dan Safira. Ini peristiwa yang benar-benar langsung terjadi. Ya. Yang ditanyakan Petrus waktu itu ketika mereka membawa hasil penjualan tanah apa, pemuda remaja? Apa Mas Soni? Jumlah uangnya, apalagi? Jumlah uangnya apa ini? Tanah yang dijual atau korban yang dibawa? Tanah yang dijual. Mereka bawa persembahan. Tapi Petrus bertanya, apakah dengan harga seginikah? Apakah dengan harga inikah tanahmu kamu jual? Yang dipermasalahkan dan yang ditanyakan Petrus bukan korbanmu iki piro. Tapi Petrus bertanya, bahasa simpelnya gini loh, tanah itu kok jual regoni piro? Dan Petrus nggak akan minta kok. Makanya dia katakan kalau bukankah itu kalau nggak kok jual tetap jadi milikmu. Kalau kok jual kan tetap juga jadi milikmu. Jadi yang Petrus mau tekankan dengan peristiwa Ananias dan Safira kepada kita tentang kejujuran, Petrus nggak tanya piro iki korbanmu di amplop coklat gede iki. Tapi Petrus mau bertanya, berapa tanah yang kamu jual? Seharusnya mereka cukup jawab, oh memang saya jual 10 juta. Tapi mereka mengaku di bawah itu. Nggak mungkin ya lebih tinggi. Saya jual 100 juta. Korban ini kok medidik, nggak bodoh ya, bisa seperti itu. Dan Petrus katakan, kamu nggak mendustai manusia, kamu mempermain-mainkan Tuhan, mempermain-mainkan Roh Kudus. Saat itu juga Ananias mati. Persekongkolan tentang kebohongan, ya, ketidakjujuran. Jangan sampai kita mengikutinya. Sesama pasangan jangan diajak berbohong. Jangan diajak untuk melakukan kejahatan yang sama. Mereka wis bersepakat, engkau sampaikan saja kalau tanya berapa hasil penjualan tanah, sekian saja. Oh ya wis ya. Saat itu juga langsung mati dua-duanya. Kalau saya dan saudara belum, dan jangan sampai Tuhan masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Yang berikutnya, tahu ini? Titanic by Thomas Andrews. Ya, Thomas Andrews ini seorang perancang atau arsitek yang perfeksionis. Dan dialah yang merancang dan yang membentuk kapal Titanic dengan segala keindahan, kemewahan, serta keamanan yang luar biasa. Sebelum melakukan perjalanan, ya karena ini kapal mewah, dia ditanyai oleh reporter. Karena dia menciptakan kapal ini dibuat sedemikian rupa adanya, supaya meminimalisir sangat-sangat kecil
kecil untuk tenggelam. Ketika sudah jadi dan akan segera dilakukan pelayaran, reporter, wartawan mewawancarai Thomas Andrew ini. Dan dia katakan dalam sebuah pertanyaan, sekalipun Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Saya percaya pemuda remaja kalau suka membaca atau suka cari ilmu pengetahuan pasti. Dan itu memang fakta. Sekalipun Tuhan, dia tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tanggal 15 April tahun 1912, terjadilah peristiwa ini. Bagaimana kapal Titanic tenggelam, termasuk Thomas Andrew meninggal dunia akibat tenggelamnya kapalnya sendiri. Mungkin kita berpikir, itu kecelakaan. Itu mungkin kelalaian manusia. Tapi lihat Thomas Andrew telah mempermain-mainkan Tuhan. Sekalipun Tuhan nggak bisa menenggelamkan kapal ini. Ya, mungkin kita berpikir ini teori konspirasi aja, hanya cocok-cocoki logi saja. Tapi kalau saudara mau mencoba silahkan. Kalau mau mencoba silahkan. Aku pembalap kok. Tuhan gak akan membuat aku kecelakaan. Maka aku akan membalap terus. Weng, lampu merah saudara terobos. Manu lek mati, lek kecelakaan. Oh Tuhan tolong. Yang kemarin yang heboh itu di LA, Lawang Arjosari. 2 hari sebelumnya kan ada pertemuan para artis-artis, milioner-milioner, kemudian diadakan sebuah voting. Ada 4 pilihan, ada 4 orang yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Dan di pilihan yang ketiga itu God, Tuhan. Dan tidak ada satupun voting yang memilihnya. Terus MC-nya ngomong gini, menertawakan. Ternyata Tuhan tidak mampu membuat kita berhasil. Terbukti nggak ada yang memilih, semua tertawa. Itu di LA. Entah kita setuju atau tidak. Dan menurut berita semua orang yang hadir, para artis milioner yang hadir pada waktu itu, yang memiliki rumah di LA terbakar habis semua. Entah sekali lagi, entah saudara mau percaya atau tidak, begini. Setiap orang yang berusaha mempermain-mainkan Tuhan. Saya kasih contoh, saudara tahu Ahmed Deedat. Seorang pembenci Kristen. Waktu itu dia ada di Australia pas peristiwa Paskah. Memperolok-olokkan Yesus, kematiannya, apalah telanjang Tuhan, pakai kolor, pakai cawat, dia hina. Habis-habisan waktu di Australia pada peristiwa Paskah. Ada videonya, kalau saudara kuat iman silakan nonton. Saat itu dia ngomong, langsung seketika gak bisa digerakkan. Selama 9 tahun dia terbaring di tempat tidur dengan diagnosa dokter kematian segala otot di tubuhnya. Mulutnya nggak bisa gerak, seluruh tubuhnya nggak bisa gerak. Selama 9 tahun menderita. Makanya kalau ada di YouTube, di media sosial, orang-orang memperolok-olokkan Yesus, saya sangat senang.
Kenapa? Sebentar lagi dia akan menjadi percaya kepada Yesus. Paulus itu enggak kurang apa memperolok-olokkan Yesus, mempermain-mainkan Yesus. Melalui orang-orang Kristen, orang-orang kudusnya, Tuhan tangkap. Jadi kita mau belajar, jangan pernah meremehkan. Aku bisa kok, aku bertalenta kok. Enggak doa-doaan, ya aku iso melayani Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Enggak apa-apa kok. Nyatanya gereja ya tetap butuh aku, gereja ya tetap perlu aku. Hati-hati. Hati-hati. Sampai satu kali titik kita, siapapun entah kita melayani Tuhan, pelayan Tuhan atau jemaat, yang meremehkan, mempermain-mainkan Tuhan, dan menganggap diri kita ini bisa. Satu kali kelak, mohon maaf, akan tersingkir. Akan tersingkir. Dengan cara Tuhan sendiri. Jangan pernah menganggap saya dan saudara hebat. Bisa, gereja tetap butuh aku kok. Gereja tetap pakai aku kok. Untuk apa aku datang pada Tuhan, berserah, berdoa, melayani Tuhan? Bisa kok. Sehingga kita berpikir nggak mau mengupgrade diri, nggak mau melatih diri lagi, nggak mau berserah lagi pada Tuhan. Karena sudah bisa, mampu, cakap. Satu kali kelak, Tuhan akan ganti yang sungguh-sungguh. Ini menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Keras ya khotbah. Supaya saya dan saudara mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kasih Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Jangan gunakan kemerdekaan yang kita berikan untuk hidup dalam dosa, tapi melayani seorang dengan yang lain. Hilangkan pola pikir, oh Tuhan mengampuni kok. Gak popo. Gak popo. Tuhan mengampuni kok, Tuhan memulihkan kok. Tapi gak ada alur pertobatan, kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Gak bisa. Kita semua bisa jatuh dalam dosa. Tapi selalu ada kesempatan. Ini loh yang Tuhan kasih. Selama masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Dengan segala apa yang saya dan saudara bisa kerjakan. Baik untuk semua orang. Baik untuk kawan-kawan kita seiman. Baik untuk Tuhan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sama-sama kita mau belajar mengerti akan kasih karunia Tuhan. Tuhan menolong kita senantiasa. Tuhan berkati. Mari kita berdiri. Kita nyanyi lagu bahasa Inggris ya. Connection with God. Ku terhubung denganmu. Connected with God. Ya apa itu depannya? Oh, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya. Saat saya dan saudara mau terus terhubung dengan Tuhan, menyadari kasih-Nya telah melayakkan kita, memampukan kita untuk kita melayani Dia, untuk kita mengiring Dia, untuk kita beribadah, membangun taburan-taburan roh. Maka kita terus memiliki hati yang melekat. Kasih-Mu layakkan seluruh
mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan, kita sudah diperkenankan oleh Tuhan. Maka jaga kelayaan itu, biar hidup saya dan saudara melalui tuntunan firman Allah dan Roh Kudus selalu menghasilkan hal-hal yang berkenan di hadapan Dia. Haleluya, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalulah terhubung dengan Dia, selalu melekatlah kepada Dia. Itulah yang memampukan saya dan saudara untuk melakukan segala yang Tuhan inginkan. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, terhubung dengan Engkau, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita akan masuk dalam doa. Mas Joshua berdoa. Amin, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan
beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, pengumuman gereja besok pagi ibadah sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9, Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore. Pemuda remaja mau choir Natal BKSG apa enggak? Nah, kalau mau menjadi choir untuk Natal bersama BKSG sekecamatan Pagi Saji tidak apa-apa, bisa mulai berlatih besok hari di tempat ini jam 5 sore ya. Sekali lagi, tidak apa-apa kalau mau ada choir untuk ibadah Natal BKSG Pagi Saji bisa berlatih besok jam 5 sore. Untuk WL pemain musik dan tamborin ya besok juga latihan jam 5 sore. Para singernya dari gereja lain sudah diinformasikan kepada saya, jadi usahakan tepat waktu saja, ya, enggak harus saling menunggu supaya menjadi terbiasa juga, ya. Jadi kalau jam 5 sore, ya kalau mau dipakai latihan jam umum, enggak apa-apa. Entah ada yang datang atau tidak, tetap aja yang sudah hadir langsung saja dimulai kan. Ya, Tuhan memberkati. Nanti kalau saling bergantung satu dengan yang lain, enggak ketemu-ketemu. Seperti itu ya, Tuhan memberkati. Saya juga sudah sampaikan waktu rapat, ya mohon waktu latihan datanglah tepat waktu dengan jam yang sudah ditentukan. Supaya enggak terjadi saling tunggu menunggu. Ya, kasihan yang lain kalau mungkin ada urusan berikutnya, ya saling menunggu enggak teko-teko molor, ya kasihan. Ya, Tuhan memberkati kedatangan kita bersama maupun yang sudah melayani Tuhan sore hari ini. Tuhan berkati. Mari kita berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Sebab Kau layak terima pujian, Dia layak terima segala pujian. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu, karena Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami petang hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih sering mempermainkan Tuhan, hidup dalam penistaan terhadap Tuhan, mencemoohkan, mengolok-olokkan Tuhan, meremehkan Tuhan. Kami mohon ampun. Melalui firman-Mu tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Yesus, supaya sejak kami muda kami membangun hidup ini dengan selalu menabur roh dan tidak menabur dalam kedagingan. Maka kami akan menuai hidup yang kekal. Pulihkan keadaan kami dan tuntun kami senantiasa dalam kebenaran Tuhan selama kami menikmati dan hidup di dalam kasih karunia Allah yang tak terbatas ini. Agar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Engkau ditinggikan, Engkau dibesarkan melalui hidup kami. Engkau memakai anak-anak muda di tempat ini dengan heran, dengan ajaib, dengan urapan, dengan kekuatan dari Roh Kudus. Mereka jadi berkat, jadi saksi sebaya seusia mereka. Agar nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau membuat perbedaan dalam segala aspek hidup pemuda remaja di tempat ini ya Bapak. Rekan-rekan kami yang tidak hadir Tuhan tahu, Tuhan kenal senantiasa. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing, tibakan kami di rumah dengan segala selamat.
Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.